KKMK Keuskupan Agung Jakarta. KAJ kkmk@gmail.com seperti itu. Jangan lupa di follow, di like, dan di share ke seluruh teman-teman KKMK Deknat kali. Nah, sharingnya nih, kita ada dua pembicara. Yang pertama itu Romo Adi. Kita akan ngebahas tentang new normal di Keuskupan Agung Jakarta, dan Ibu Yeni tips dan trik menghadapi new normal di Indonesia dan di gereja KAJ seperti itu. Nah, ini kita ada rules-nya sedikit ya teman-teman. Nanti kita akan mute seluruh teman-teman, semua teman-teman ini ketika pembicara akan sharing seperti itu. Terus yang kedua, nanti sesi pertanyaannya akan diadakan setelah sharing narasumber tersebut. Dan nanti kalian bisa chat dulu, nanti aku bantu pantau dengan Kavina selaku co-hostnya. Dan yang ketiga itu, nanti setelah narasumber sharing, nanti unmute itu. Nanti kita akan silakan kalian untuk nanya kayak gitu. Dan jangan lupa juga nyalain video kalian biar kelihatan mukanya yang mana nih yang nanya kayak gitu, biar ditandain. Saya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Simpel aja, jangan dibawa tegang, santai aja, kita ngobrol santai aja di malam minggu ini. Oke. Nah, silakan Bang Handoko. Gimana habis ini? Apakah nanti pas waktu nanya mereka sebut nama paroki lagi? Sebutin nama aja. Oke, siap. Karena masih ada yang baru bergabung kan. Sebutin nama paroki terus nanya nggak apa-apa. Oke. Plus aku pada Oke teman-teman, waktu dan tempat dipersilakan untuk Romo Adi. Mana Romo Adi? Halo Romo. Ya. Romo. Oke, siap Romo. Siap Romo, silakan. Saya diberi waktu berapa puluh jam. sampai besok Romo. Sampai besok pagi. Lanjut misa. Yeay. 20 menit mungkin ya, sekitar itu ya. Saya ingin sharing aja teman-teman, Bapak. Jadi ada Pak Bambang Yapri, ada Bu Trisna, ada Bapak Ibu yang lain yang sebenarnya lebih cocok untuk menggantikan saya berbicara, terutama Bang BBY. Lalu, maka saya ingin sharing aja. Mungkin beberapa hal yang saya sharingkan bukan sesuatu yang baru, tapi sudah kita tahu. Kalau teman-teman membaca di media sosial, kajian tentang tatanan kehidupan baru, tulisan-tulisan para ahli dan segala macam, pasti ini sesuatu yang sudah kita mengerti. Karena saya imam, maka saya mengajak teman-teman untuk melihat peristiwa yang kita alami sebagai peristiwa iman. Dan bagaimana kita bersikap sebagai anggota gereja. Dalam gereja ada semboyan berbahasa Latin. Ecclesia semper reformanda. Artinya gereja itu selalu melakukan pembaruan. Dan sekarang di situasi pandemi ini, meskipun dengan agak terpaksa, gereja juga akhirnya harus membuat pembaruan-pembaruan atau pertobatan-pertobatan atau perubahan-perubahan perilaku yang dituntut supaya pelayanan gereja semakin relevan dan signifikan. Saya ingin menyampaikan sharing saya dengan 3 topik singkat. Yang pertama,
bagaimana pembaruan yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Kedua, bagaimana perubahan perilaku dalam dunia kerja, karena teman-teman banyak di dunia kerja. Dan ketiga, bagaimana pembaruan yang terjadi di gereja, khususnya di paroki-paroki kita di Kuskupan Agung Jakarta. Kita punya 66 paroki di wilayah Kuskupan Agung Jakarta. Juga kita punya 1 paroki ekspatriat, paroki yang melayani umat berbahasa asing, yang biasa merayakan misa di Theresia dan Kapel Canisius. Bagaimana 66 paroki ini berdinamika dalam masa new normal pasti berbeda-beda. Nah, saya mulai dari yang pertama. Kita lihat dalam konteks luas dulu, masyarakat berubah seperti apa. Pasti dengan new normal, dengan situasi yang kita alami 3 bulan ini, semua orang di rumah ya kan. Stay at home. Dengan segala macam implikasi dan hal yang kita alami. Kalau kita bicara kesehatan mental, itu nanti ada Bu Yeni, psikolog kita akan memberi pemaparan. Saya kira penting supaya teman-teman KKMK tetap sehat mentalnya ya. Jiwa dan raganya tetap sehat, mental, rohani, dan jasmaninya. Kita berada di rumah, lalu tiba-tiba orang menjadi sangat kreatif, banyak apa istilahnya itu pola konsumsi, lalu banyak frozen food. Romo, ini saya bikin bakso goreng, mau cobain nggak? Cobain, kirim. Romo, saya bikin ayam bakar, jadi semenjak Lebaran memang kami menjadi lebaran. Agak lebar betul ya. Ini perubahan-perubahan yang membuat kita akhirnya menjadi kreatif. Itu karena stay at home. Kemudian juga perubahan buat kita semua menjadi virtual. Saya baca di salah satu media online bahwa kebutuhan belanja di online sekarang yang paling tinggi itu pertama belanja webcam, terus kedua pokoknya hal yang terkait dengan IT dan kepentingan virtual. Terus yang terakhir mungkin Rosario, mungkin saya nggak tahu juga. Kemudian yang menarik juga bahwa pandemi ini memunculkan satu warisan yang dimiliki bangsa kita, yaitu gotong royong. Dan dalam situasi ini, gotong royong, solidaritas sosial itu semakin muncul. Kan? Tiba-tiba kita menjadi peduli dan betul-betul ingin membantu. Teman-teman KKMK kemarin membuat program ceban-ceban itu ya. Dan saya yakin pasti setiap paroki, setiap kategori, setiap komunitas itu punya kreativitas untuk mengembangkan, mewujudkan solidaritas sosial. Dan itu yang sungguh perlu disyukuri. Bahwa dalam situasi yang sulit, kita bukan orang yang kemudian tinggal di Menara Gading, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin peduli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Yang kedua, pembaruan di dunia pekerjaan. Pasti dengan kita work from home, dulu-dulu kita bisa membedakan hidup di kantor, hidup di rumah. Pokoknya urusan kantor ya di kantor, urusan rumah ya rumah. Sekarang rasa-rasanya sudah menjadi integral kan. Kita kerja di rumah, kemudian bisa jadi kita bisa lebih sibuk dengan work from home. Para ibu guru itu bisa cerita kan, Angela, terus Febri, terus Rada ya kan, itu bisa banyak pekerjaan justru ketika kita di rumah, banyak meeting online ketika kita di rumah, teman-teman semua yang mengalaminya, dan segala macam. Kita menjadi mengintegrasikan bekerja dan di rumah jadi satu. Hidup pribadi, hidup keluarga jadi satu dengan situasi ini. Kemudian di dalam pekerjaan di kantor juga yang saya rasakan sekurang-kurangnya di kantor Kuskupan, yang dulu setiap kantor itu masing-masing unit kan, ada yang komisi-komisi, ada kantor ekonomat, ada kantor sekretariat. Sekarang dengan para karyawan yang
mereka bekerja di rumah dan tidak masuk kantor, kemudian ada perubahan perilaku. Tidak bisa lagi per unit, tapi sekaligus kami yang di kantor harus menyatukan, membuat mereka bisa bekerja sinergi dari rumah. Dan ini seakan-akan menjadi terjadi begitu saja karena situasi yang ada. Kemudian dalam dunia kerja pasti juga ada perubahan juga terkait misalnya ya situasi penggunaan teknologi. Semua sekarang dengan teknologi online, semua dengan usaha-usaha segala macam yang digunakan supaya banyak peluang bisnis dan usaha yang bisa dilakukan. Yang menarik memang dalam situasi ini banyak orang jadi lebih kreatif ya. Meskipun juga kita tahu banyak orang yang kesulitan karena mungkin mengalami PHK dan segala macam itu. Pembaruan itu akhirnya tentu saja menyasar juga pembaruan yang perlu dilakukan di dalam gereja. Sudah masuk poin ketiga. Saya mau cerita bahwa sejak awal ketika Keuskupan menetapkan tidak ada ibadat di gereja, itu kami rapat berkali-kali. Dengan segala macam argumentasi kita diskusi, Bapak Uskup dan staf, ya Romo Vikjen, saya, Romo Ekonom, Makil Ekonom, Vikap, Vikyut, Romo Edimul. Saya termasuk orang yang paling vokal menentang penutupan rumah ibadah. Dan saya ingat waktu itu kami diskusi dengan segala macam. Ada yang agak emosi, tapi juga akhirnya jelas ketika Oposo memberikan keputusan. Ini keputusannya, kita jalankan bersama, dan waktu itu saya harus menyampaikan juga kepada umat. Ya. Jadi saya merasa, saya nggak setuju keputusan ini, tapi saya harus ngomong. Dan malam itu, dalam doa rosario, saya menangis semalaman. Kayak Audi ya, menangis semalaman. Karena merasa, ya bagaimana? Waktu itu saya belum bisa menangkap kehendak Tuhan itu apa. Sebegitunya sehingga gereja menutup tempat ibadat. Tapi dalam perjalanan waktu, pun ketika awalnya susah, saya mengerti bahwa umat sekalian tentu rindu menerima komuni. Dan kami para imam itu ketika misa online, misa dalam gereja yang kosong. Hanya misa di depan 3 kamera. Awalnya itu sedih, tapi kemudian kita ambil sisi positifnya, bahwa dengan misa online ternyata bisa menyentuh lebih banyak umat ternyata ya. Oma-oma, opa-opa yang sakit, yang biasa tidak bisa ke gereja, jadi bisa ikut misa. Meskipun secara online. Nah, kita pasti semua rindu untuk merayakan Ekaristi dan menyambut Komuni Kudus. Yang menarik juga bahwa pembaruan dalam gereja, sekurang-kurangnya kita alami sebagai umat beriman, ada perubahan dari dimensi komunal hidup beragama menjadi dimensi personal. Maksudnya apa? Dimensi komunal itu misalnya kita selama ini sebelum pandemi ini kita ke gereja, ikut misa minggu, misa pertama kalau bangun pagi, misa kedua kalau agak siang, atau misa minggu sore yang paling malas biasanya. Kita datang ke gereja, datang ikut misa, berdoa, kasih kolekte, dengerin khotbah, pulang. Mungkin kalau kenal romonya, menyapa romonya. Atau mungkin kalau tugas liturgi, ikut tugas liturgi. Tapi ya sudah, setelah misa kita pulang, dan kita seperti anonim ya kan, kita kecuali yang memang sudah aktif di paroki, kita ya udah ikut misa, bisa jadi kewajiban, lalu pulang, dan segala macam. Tapi dengan situasi pandemi ini, apa yang menjadi anonim itu mendorong kita untuk memiliki dimensi personal dalam hidup beragama. Sekarang kita baru merasakan.
artinya ekaristi, artinya beribadah bersama, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, yang biasa datang ke Gua Maria, mencari Bunda Maria dan calon gebetan, sekarang belum bisa ke Gua Maria. Kalau malam hari, kami dari ruang makan Wisma Kusupan di lantai 2 itu bisa melihat Gua Maria Katedral yang termasyhur itu. Kadang ketika malam setelah selesai makan malam itu rasanya apa ya di hati ya, sedih gitu lihat Gua Maria yang biasanya rame, yang biasanya setiap 24 jam itu selalu ada umat yang datang, karena Gua Maria Katedral ini legend lah, punya katanya banyak doa bisa terkabul di sana. Menjadi tempat yang sepi, yang kosong. Pandemi ini membuat kita mulai untuk membuat apa sih artinya iman buat diriku pribadi. Tidak hanya ikut misa, datang ke gereja, tapi mau betul-betul bertanya. Dalam situasi kegalauan, situasi bertanya-tanya, situasi kecewa mungkin, situasi marah, situasi sedih, situasi gembira, kita bertanya apa artinya menjadi murid Tuhan. Dan sekarang gereja bisa hadir di handphone kita. Gereja bisa hadir di iPad kita, di laptop kita. Kita bisa ikut misa sehari berkali-kali. Ada seorang ibu yang cerita kepada saya, dia memberikan jadwal harian dia, dari pagi sampai malam. Saya lihat jadwalnya, dia ikut misa online sehari 5 kali. Jam 6 pagi, jam 12, sore, malam, habis itu jam 8, rosario, dan segala macam. Jadi, dan semua berkat handphone, berkat laptop, segala macam. Jadi iman semakin personal. Dan ini disyukuri betul-betul karena coba kalau kita berhitung, orang yang datang ke gereja, katakanlah paroki, misalnya paroki mana? Bekasi. Bekasi 20.000 umat, 19.000 umat. Satu kali misa, kapasitasnya berapa paling? 1.200, 1.500, berapa kali misa? Katakanlah 7 kali. 7 kali 1.200, 1.500, itu baru berapa? 10 ribuan something. Sementara umatnya 19.000. Kemana 9.000 yang lain? Bisa jadi 9.000 yang lain itu ya ke paroki tetangga ya kan, ke Galaksi, Keranji, tergantung gebetannya di mana ya kan. Ke Kelapa Gading, kejauhan, kecuali mau makan bakmi. Dan kira-kira paroki begitulah. Kapasitas gereja dengan umat di paroki itu jumlahnya paling hanya 60% yang rutin Sabtu Minggu di gerejanya. Meskipun kita tahu di gereja-gereja di Jakarta banyak umat yang mobile juga ya kan. Di gereja katedral, kalau mau ketemu umat asli katedral, itu paling misa Sabtu sore dan Minggu pagi yang pertama. Misa yang lain, Minggu siang, Minggu sore itu kebanyakan bukan umat katedral. Umat pendatang yang mau ke mall, ke pasar baru, mau belanja kain, ya kan, katedral dulu, mau beli bakmi abun, katedral dulu, dan segala macam. Ini situasi umat kita, dan kita bersyukur bahwa situasi pandemi ini membuat iman kita semakin mempribadi. Banyak rutinitas doa, banyak rutinitas misa yang bisa kita ikuti, dan juga semakin menjadi pegangan hidup kita. Yang ketiga, dalam situasi pandemi ini yang kami refleksikan, hidup doa juga mengalami pembaruan. Kita semakin kreatif dalam doa. Dalam hidup rohani, pengalaman ketersendirian atau kehampaan itu justru membuat kita bisa semakin berimajinasi, bisa semakin berfantasi, dan doa seperti
meditasi, kontemplasi, itu membutuhkan fantasi dan imajinasi. Selain juga devosi-devosi yang semakin banyak bisa kita ikuti secara online. Nah, itu pembaruan yang ada dalam gereja. Pertanyaan yang terakhir, lalu bagaimana Keuskupan Agung Jakarta mau bersikap memasuki masa new normal? Pasti teman-teman semua bertanya kapan gereja mulai dibuka di paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Saya mau cerita dulu bahwa di keuskupan-keuskupan lain, di Pulau Jawa ini ada 6 keuskupan, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Malang, Keuskupan Surabaya. Ada 7. Dan setiap keuskupan punya kebijakan dan wewenang masing-masing. Agak berbeda. Keuskupan Bogor, sejauh saya tahu, mereka sudah mulai membuka dan misa peribadatan langsung itu mulai 20 Juni. Keuskupan Bandung, mereka mulai membuka gereja dan peribadatan itu 14 Juni. Keuskupan Purwokerto mulai minggu besok hari Minggu ini. Keuskupan Surabaya, Keuskupan Malang belum mengambil sikap, karena kita tahu sekarang Surabaya itu bukan zona merah, tapi zona hitam. Ya. Gantian dengan Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta, keuskupan kita, saya belum bisa bicara persisnya karena SK-nya baru keluar besok, tapi kurang lebih bulan ini kita belum akan membuka rumah ibadat. Karena ternyata untuk mempersiapkan rumah ibadat ini, syarat-syaratnya cukup banyak. Ketentuan dari Satuan Gugus Tugas Nasional maupun DKI, lalu juga peraturan Gubernur DKI, sarana prasarana yang mesti disiapkan, kesiapan para petugas liturginya, dan segala macam. Dan itu butuh waktu yang cukup panjang. Kemudian juga mitigasi resikonya. Setiap paroki kondisinya beda-beda. Kalau paroki, tadi ada dari Tebet ya, dari Tebet itu, RW di sekitarnya itu ada yang PSBL itu. Jadi saya bayangkan nanti akan sulit. Paroki Danau Sunter. Paroki Danau Sunter itu beberapa RW di sekitarnya itu zona merah. Mungkin umatnya dari banyak pihak, tapi kalau paroki-paroki yang ada di dalam perumahan, itu bisa agak sulit untuk mendapatkan izin dari Satuan Gugus Tugas. Saya bayangkan nanti kalau sudah mulai dibuka, paroki-paroki di wilayah Bekasi dan Tangerang, Planet Bekasi dan Tangerang, itu pasti langsung berbondong-bondong dan butuh persiapan banyak. Tapi paroki-paroki tengah kota, ya di sekitar Jakarta Pusat dan segala macam mungkin agak berbeda. Saya membayangkan bahwa tiap paroki perlu persiapan yang tidak mudah dan perlu waktu untuk menyiapkan. Bagaimana kita mengatur jarak orang untuk misa, memastikan kesehatan dia, menggunakan masker, hand sanitizer, bagaimana gedung gereja mesti disinfektan secara berkala, memastikan romo-romonya hasil swab-nya negatif, kan jangan sampai romonya jadi yang nularin ya. Kurang-kurangnya rapid lah. Lalu petugas liturginya, prodiakon, misdinar, dan Anda bisa bayangkan nanti bagaimana ketika menerima komuni. Ya, ada beberapa dari video dari luar negeri yang memberi contoh terima komuni dengan ditutup skat, tapi ya sebelumnya ketika hosti dibagikan, ketika kalau membagian ke prodiakon, kemudian ketika umat nyambut, saya bayangkan itu pasti mesti amat sangat hati-hati supaya kita tidak seperti di gereja-gereja di Jerman dan di Korea Selatan yang baru dibuka langsung ditutup lagi karena gereja malah jadi tempat penyebaran.
Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Kita tunggu SK-nya besok untuk lebih detailnya. Prinsip dari Bapak Uskup adalah hati-hati dan mengajak umat untuk disiplin. Karena kita di daerah Jakarta kita masih zona merah. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan penyertaannya bagi kita semua. Kita tetap sehat dan kita semakin bisa beriman secara mendalam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Adi. Terima kasih Romo Adi. Nah, teman-teman tadi udah pada denger ya, Romo sharingnya seperti apa. Nanti apa itu namanya rangkumannya nanti kita akan share juga. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, kalian bisa chat dulu nih. Saya mau nanya Kak, nanti kita unmute kayak gitu. Yang mau nanya dipersilakan, nanti saya sebut namanya, nanti kita akan munculkan suaranya kayak gitu. Yuk, teman-teman siapa yang mau nanya? Mau nanya tentang gereja. Kalau saya sih mau nanyanya, nanti Romonya pakai itu, apa tuh kayak di alfa-alfa gitu loh, Romo. Iya, Ya, kayak gitu. Face shield. Ya. Pakai kayak gitu juga nggak, Romo? Atau Beneran. Itu si Dona mau nanya tuh. Ah iya, mana? Coba Kak Dona. Dona. Silakan Kak Dona. Romo Adi, makasih sharingnya. Mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu terdampak secara ekonomi dan secara medis, mungkin menyikapi wabah pandemi COVID ini hanya sekedar kayak macam bosan di rumah, jadi kerjaan jadi lebih banyak, dan sebagainya. Tapi buat teman-teman yang terdampak, mungkin jadi muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai iman, kayak macam pada saat-saat kritis seperti ini, tuh kemana gitu. Yang kayak memang dia mau membuat wabah ini segera berlalu, tapi kenapa enggak gitu. Nah, gimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan keraguan iman semacam itu yang dialami oleh teman-teman yang memang benar-benar terdampak dan berasa banget membutuhkan kehadiran Tuhan yang sekarang kayak nggak kelihatan, nggak terasa gitu. Makasih Romo. Ada lagi yang tanya Tulus? Oh. Dikumpulin dulu baru dijawab gitu ya. Ya, boleh Romo. Ada lagi? Sepertinya tadi ada lagi deh. Arianto ya tadi yang mau bertanya. Kami persilakan. Jadi saya sudah tanya di chat ya. Kira-kira kalau misalnya nanti dibuka itu pelayanan lewat live streaming masih jalan atau gimana ya Pak? Simultan gitu ya mungkin? Ya. Oke. Itu dulu Romo, makasih. Makasih Arianto. Ada lagi? Cukup? Teman-teman ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak nanti Romo yang jawab. Segitu dulu kali ya, teman-teman. Udah. Monggo Romo di. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertama dari Dona. Dona ini saya kira mewakili pertanyaan banyak teman dan umat yang saat ini memang betul-betul bergulat. Dan saya tadi mendengar istilah Dona yang saat ini berasa banget. Berasa banget. Ini buat saya sesuatu yang bermakna, karena ketika iman kita berjalan secara komunal, sekarang dan situasi ini, kita merasa secara pribadi, berasa banget. Apakah berasanya itu sekarang dalam situasi duka, sedih, atau suka, tapi bahwa dalam hati kita merasa berasa banget. Itu udah sesuatu yang membuat kita semakin matang dan dewasa. Dalam perjalanan iman, tentu saya tidak bisa berkhotbah yang
muluk-muluk yang baik-baik ya, karena saya yakin setiap dari kita punya pergulatannya. Yang saya ingin katakan bahwa buat kita pengikut Yesus, jalan salib itu berakhir dengan kebangkitan. Tidak pernah jalan salib berhenti pada kematian dan wafat. Jalan salib berakhir dengan kebangkitan. Saat ini kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Tapi saya mengajak kita semua untuk mari tetap berjalan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sedih, Tuhan segala macam, tapi saya mau tetap setia dan berjalan. Memiliki iman, harapan itu penting untuk ingat di ujung sana, di lorong sana, ada terang, ada cahaya, ada kebangkitan. Nanti Bu Yeni bisa menjelaskan lebih lengkap lagi dari segi jiwa. Tapi saya salut dengan Dona yang bisa merasakan hal itu, dan itu titik awal untuk terus mendalami imanmu secara pribadi. Itu Dona ya. Yang kedua, nah kalaupun nanti gereja paroki-paroki sudah mulai dibuka, tetap misal live streaming dijalankan selama masa pandemi ini. Sampai vaksin ditemukan, sampai COVID dikalahkan. Live streaming masih. Karena kita kemudian memberikan dua pilihan bagi yang sehat dan memenuhi kriteria, silakan datang ke gereja. Bagi yang tidak sehat, mungkin juga yang lansia atau balita, bisa ikut live streaming di rumah. Saya bayangkan nanti kalau sudah mulai dibuka dengan tahapan kapasitas 20% sampai 40% dari gedung gereja, pasti juga bisa jadi penuh atau tidak sama sekali, atau mungkin agak sepi, tergantung demografi paroki itu dan tergantung dari kondisi umat. Begitu ya, Haryanto. Jadi tetap simultan sampai pandemi ini berakhir. Terima kasih. Sama-sama, Romo. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pembicara kedua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Romo Adi yang sudah memberikan sharing terkait new normal ini. Apabila ada teman-teman pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan lainnya, nanti bisa kita lanjutkan setelah narasumber kedua ya. Baiklah, kalau gitu saya perkenalkan dulu narasumber yang kedua kita, yaitu Ibu Yeni, MPSI, psikolog. Beliau lahir di Palembang 24 April 1987. Beliau beragama Katolik. Beliau SD di Xaverius Palembang, SMP Xaverius Palembang, dan SMA juga di Xaverius Palembang. Jadi menempuh edukasinya mungkin dari Palembang ya, kemudian dilanjutkan ke Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dengan kelulusan IPK 3,47, dan dilanjutkan dengan Magister Psikologi Profesi Klinis Anak di Universitas Padjadjaran juga. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu Yeni, silakan. Terima kasih, Kak Rafina. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Sebelumnya terima kasih. Saya agak deg-degan sebetulnya ketika diminta untuk menjadi pembicara. Wah, kayaknya serius banget ya ini jadinya. Tapi semoga malam minggu topik psikologi tidak terlalu berat ya, di bawah santai saja. Oke, boleh silakan ditampilkan slide-nya. Saya mohon izin memanggil teman-teman ya, biar lebih akrab, lebih dekat. Nah, jadi saya diminta kesediaan untuk sharing tentang tips dan trik menghadapi new normal nih, dari segi kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Mungkin ini materinya sudah tidak asing buat teman-teman semuanya, karena banyak sekali sudah beredar ya, baik di media online, media massa. Oke, next. Boleh, next. Nah, selama masa pandemi ini, kebanyakan apa sih masalah
kesehatan jiwa atau kesehatan mental yang muncul, ya. 3. Takut, cemas, panik. Ini rasanya kok hampir sama ya. Apa sih bedanya takut, cemas, panik? Nah, ternyata beda nih 3 ini. Kalau takut itu kita takut sesuatu objek yang nyata. Jadi ada objeknya jelas. Takut ular, takut kecoa, takut kemalingan, takut kecelakaan. Objeknya jelas. Tapi kalau cemas ini objeknya nggak jelas. Nggak tahu. Jadi kita nggak bisa kontrol. Panik, nah ini reaksi alamiah pertama. Ini normal nggak sih pertanyaannya? Nah, pasti normal. Saya aja sebagai psikolog, takut, cemas, panik itu ada. Romo juga tadi sudah mengatakan, takut, cemas, panik itu ada. Jadi ini adalah reaksi alamiah seorang manusia. Karena kita tahu tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Nah, jadi menghadapi ketidakpastian itu pasti reaksinya ini semua. Tapi masalahnya adalah ketika ketiga ini tidak bisa dikendalikan atau ditanggulangi dengan baik. Itu yang nanti menjadi masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Nah, kita udah hampir 3 bulan WFH ya. Sekarang mau masuk PSBB transisi khususnya di Jakarta. Pasti ada cemas-cemas nih. Duh, aman nggak ya keluarnya? Duh, gimana nih mau keluar? Gue pakai APD nggak ya? Pakai face shield nggak ya? Pakai masker lengkap nggak ya nih? Jadi semakin enggan nih buat ketemu orang. Nggak boleh salaman, nggak boleh peluk, nggak boleh jarak dekat. Di kantor pun maksimal satu ruangan 4 atau 5 orang gitu ya. Nah, ini perasaan-perasaan ini nanti yang keluarnya itu respons dari tubuh. Jadi kalau sebagian besar kita pilihannya 2, fight, lawan, atau flight. Nah, boleh next. Nah, ini gejala-gejala awal. Coba teman-teman semuanya kita deteksi sendiri-sendiri dulu deh. Ada merasakan ini nggak? Khawatir, gelisah, panik, takut mati. Ada yang udah menyiapkan kematiannya, saya kapan mau mati dari sekarang, mau dimakamkan di mana, mau nanti sama romo siapa gitu ya. Takut kehilangan kontrol, takut tertular, atau takut menularkan, bisa juga. Mudah tersinggung, jantung berdebar lebih kencang, bukan karena dekat gebetan ya, beda ya. Kemudian nafas sesak, pendek dan berat, mual, kembung, diare, sakit kepala, pusing, kulit terasa gatal, kesemutan, otot-otot terasa tegang, dan sulit tidur yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Nah ini ya, 2 minggu atau lebih. Oke, next. Nah, ini ada hasil penelitian dari rekan saya di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Jadi selama masa pandemi ini, mayoritas 87% menilai bahwa COVID-19 ini adalah hal yang berbahaya. 87%. Artinya respon takut, cemas, panik tadi adalah yang wajar. 87% ya, bahaya. Kemudian cemas, tadi 73%. Kemudian 23% menunjukkan kondisi psikologis tidak bahagia atau tertekan. Nah, ini situasi nyata bahwa ada 23% orang di luar sana yang tidak merasa tidak bahagia atau tertekan. Mungkin salah satu atau salah duanya ada di kita yang saat ini sedang sharing bersama. Ya. Oke, boleh next. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Apa sih sikap kita secara umum? 2, fight atau flight tadi ya. Yang pertama nih, reaktif. Sikap mental ditandai dengan reaksi yang cepat, tegang, agresif terhadap keadaan yang terjadi dan menyebabkan kecemasan dan kepanikan. Contoh perilakunya di awal-awal ya yang sangat terlihat. Borong bahan makanan, masker, nimbun, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain. Ada juga orang yang langsung sibuk, wah, vaksin influenza,
karena katanya COVID-19 agak mirip-mirip sama influenza. Ternyata ketika vaksin influenza dapat info, vaksin influenza ternyata malah mengikat si virus COVID-19. Tambah panik lagi, ya. Next. Yang kedua adalah sikap yang responsif. Sikap mental yang ditandai dengan sikap tenang, terukur, mencari tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Nah, ini yang diharapkan, ya, respon seperti ini yang diharapkan. Sikap responsif ini dapat dikembangkan agar tidak terjadi masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Next. Nah, mari teman-teman semua kita refleksikan diri sendiri. Siapakah aku di era COVID-19 ini? Jadi ini ada 3 zona. Zona yang paling rendah itu zona ketakutan. Nah, ini reaksi awal, tadi yang reaktif ya. Beli stok masker, obat, secara berlebihan, menyebarkan rasa takut dan marah, gitu ya. Sering mengeluh, langsung share info apapun dari medsos, udah marah. Saya rasa zona ketakutan ini sudah bergeser. Kebanyakan sekarang sudah zona belajar atau bertumbuh. Harusnya ya. Zona belajar yang kedua, mulai menerima kenyataan, ya udahlah, mau apa lagi gitu ya, udah kejadian kan. Stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, mulai mengenal emosi diri sendiri, menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, kalau teman-teman cari itu hoax yang terkait dengan COVID-19, saya nggak tahu update terbaru udah berapa. Udah mungkin puluhan ribu kayaknya ya. Zona yang terakhir, nah ini zona bertumbuh. Menggunakan bakat atau kemampuan saya untuk mereka yang membutuhkan. Jadi kalau di psikologi bilangnya altruisme. Dengan saya membantu orang lain, hidup saya bahagia. Ya, hidup saya menjadi lebih berarti. Hidup di saat ini dan fokus ke masa depan. Tidak menyesali masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Oke, tadi seperti Mbak Dona yang tanya ya, mungkin yang nggak kena dampak langsung dari COVID, ya nggak apa-apa, tenang aja. Paling rasanya cuma bosen karena harus di rumah, gitu ya. Nah, buat kita yang kena nih, gimana nih? Nah, ini tantangan berat. Karena apa? Mau nggak mau harus move on. Yang kerja, saya yakin nih penghasilannya biasanya dipotong hampir 50%. Karena WFH, kemudian jadi anggap kerjaan nggak full. Padahal sebenarnya saya pribadi rasanya WFH itu kerjanya malah double atau berkali-kali lipat. Kemudian berganti profesi biasanya. Banyak kalau teman-teman bisa lihat di berita yang kreatif-kreatif itu, contohnya yang IO, WO, yang biasanya ngurusin pernikahan, sekarang malah bikin beralih ke pemakaman. Yang tadinya bikin setting buat pelaminan, sekarang malah nyiapin peti mati. Yang tadinya nggak pernah masak, sekarang jadi jualan frozen food. Nah, ini macam-macam. Mau nggak mau ya, kreatif. Penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, berterima kasih dan mengapresiasi orang lain, menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Jadi, apapun yang terjadi, ini akan segera berlalu. Ya. Mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan, mempraktikkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi, dan kreativitas. Next. Nah, ini adalah share terbaru dari teman-teman psikologi IMSI Jawa Barat. Mereka di sana mengembangkan deteksi dini. Jadi deteksi dini, apakah saya punya nih rasa cemas tadi? Dan yang kedua adalah yang lebih dalam, boleh next. Ini nanti teman-teman boleh coba ya. Nah,
yang lebih lanjut, yang lebih dikhawatirkan dari cemas tadi adalah depresi. Jadi, dua aplikasi ini bisa untuk deteksi dini apakah saya punya rasa cemas, rasa depresi yang berlebihan. Ya, cemas itu wajar, tapi ketika itu sudah berlebihan, sudah mengganggu kehidupan pribadi, kenyamanan, kesehatan psikologis, terutama tadi sudah lebih dari 2 minggu. Nah, ini boleh langsung di-refer ke psikolog. Saya tolong dicek kesejahteraan psikologi saya gitu ya. Saya masih sehat mental atau enggak nih. Boleh, next. Nah, apa sih yang harus dilakukan biar tetap sehat mental ini ya? Pertama, tolong dijaga emosinya biar positif. Selalu gembira, senang melakukan kegiatan dan hobi yang disukai. Banyak macam, bisa alat musik, bisa bernyanyi, menari, melukis, karya, memasak, berkebun, membersihkan rumah, baca, melakukan hiburan, lain-lain. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, baik bersama keluarga, teman, tapi secara virtual, gitu ya. Jadi tidak berkerumun, tidak berkumpul. Next. Nah, ini kalau tadi emosi, ini adalah pikiran. Pertama, menjauhkan dari informasi hoax. Kalau misalnya udah nggak sanggup lagi cari sumber informasinya, apakah ini betul atau tidak, karena sudah terlalu banyak di-share di grup manapun, saya keep aja buat saya sendiri. Baca buat pengetahuan, sudah lewat ya. Mengenang semua pengalaman yang menyenangkan. Buka-buka album atau galeri di HP gitu ya. Yang suka traveling biasanya kan aduh udah bosen nih pengen traveling, coba dilihat-lihat lagi foto video sebelumnya gitu ya. Atau foto video kumpul keluarga sama teman-teman yang nggak bisa kerja di kantor, yang WFH gitu ya. Bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif, jadi positive self-talk. Positive self-talk ini gimana sih caranya? Saya rasa di rumah masing-masing punya cermin ya. Nah, lihat ke cermin. Nah, katakan hal-hal yang positif buat diri sendiri. Kamu bersemangat, kamu sudah bekerja keras hari ini, kamu melakukan hal yang baik gitu ya, bersyukur, apapun itu. Jadi harus kata-kata yang positif. Nah, satu yang menurut saya hal mudah, tapi cukup jarang dilakukan sekarang ya. Ketika bangun tidur, saya yakin 99% pasti yang dilihat pertama adalah handphone. Yang dipegang pertama adalah handphone. Coba mulai besok pagi kita ganti kebiasaannya. Hal pertama yang dilakukan ketika bangun tidur adalah ngaca. Lihat ke kaca, lihat ke cermin. Pertama, gak usah self-talk dulu deh, gak usah susah-susah. Senyum aja ke diri sendiri. Mau senyum yang tipis, senyum terlihat gigi, mau senyum 3 jari, saya yakin moodnya langsung naik semuanya. Sudah senyum, langsung masukin kata-kata positif atau sugesti positif, positif self-talk. Kamu cantik, kamu ganteng, semangat hari ini, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Jadi, hal-hal yang positif yang dimasukkan. Ya, jadi jangan cari HP dulu. Responsif, mencari solusi terhadap kejadian. Jadi tidak hanya mengeluh-mengeluh, itu harus gimana, nggak bisa ini, oke gitu ya. Dan selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi. Nah ini, jadi kita arahnya optimis gitu ya, bukan selalu bertanya, nih kapan selesai, nih kapan selesai. Dibalik kata-katanya, ini pasti selesai, akan selesai, segera selesai, menuju selesai gitu ya. Next. Nah, oke. Ayo kita stop sebarkan hoax tentang COVID ya. Next.
Nah ini, hubungan sosial yang positif, gimana sih? Kan disuruh social distancing gitu ya. Kan bisa secara virtual, seperti yang kita lakukan malam hari ini gitu ya. Malah jadi tambah deket nih. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi, kumpul nemplok semuanya di sini ya. Memberi pujian, memberi harapan antar sesama. Ini yang sulit, yang saya ketemu sekarang adalah mereka yang ODP, PDP, ataupun yang pasien positif COVID, itu bukannya didukung, disupport, dimotivasi biar kamu cepat sembuh, malah dijauhkan, diasingkan. Seolah-olah COVID itu gue kayaknya berdosa banget. Kalau di Alkitab tuh, kalau dulu kan yang orang yang dijauhi itu adalah yang kusta. Nah, seolah-olah yang COVID-19 itu sekarang seperti itu. Jadi mereka diasingkan, nggak ditanya kabarnya gimana gitu ya. Jadi ya kalau udah positif masuk rumah sakit ya udahlah goodbye, selamat, nggak ketemu lagi deh. Jadi kayaknya nggak sembuh gitu. Padahal itu salah. Persentase kesembuhan itu kan tinggi. Yang meninggal dunia itu karena memang ada penyakit bawaan, sehingga memang apa kita bilangnya potensi untuk hidupnya memang kecil gitu ya. Kemudian saling mengingatkan cara-cara positif, meningkatkan ikatan emosi dalam keluarga dan kelompok. Nah, silakan dimanfaatkan nih yang di rumah lagi banyak-banyaknya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Biasanya kita sibuk kerja Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu, Minggu mungkin full kegiatan di gereja, ya. Jadi waktu bersama keluarga minim. Nah sekarang monggo dimanfaatkan. Menghindari diskusi yang negatif. Nah, ini saya apresiasi sekali pada KKIJ yang sudah membuat sharing diskusi ringan, gitu ya, menyebarkan hal-hal yang positif. Kemudian saling memberi kabar dengan rekan kerja. Ini banyak sekali nih meme-nya nih. Coba tolong aktif di grup, bukan buat apa-apa sih, buat ngasih tahu doang bahwa kalian tuh masih hidup gitu ya. Suka dibecandain gitu biasanya. Kemudian, nah ini, karena kita karyawan muda di tempat kerja, tolong dibuat jadwal bekerja yang fleksibel, sehingga membuat lebih nyaman dalam bekerja untuk mencegah penurunan imunitas karyawannya. Nah, kebetulan mahasiswa saya itu kelas karyawan banyak, jadi mereka opsinya 2, termasuk yang di PHK, yang dirumahkan tanpa digaji, atau yang mereka tetap kerja tapi load kerja mereka justru bertambah, gitu ya, karena teman-teman yang lain sudah dirumahkan. Ini sama, stresnya sama, cemasnya sama, begitu juga, gitu. Jadi ada kerjaan salah, nggak ada kerjaan juga salah, ya. Imunitasnya menurun, kebanyakan sakit, walaupun mereka tetap stay di rumah, nggak sampai, puji Tuhan nggak sampai positif COVID, gitu ya. Rapid, puji Tuhan negatif, gitu. Tapi terlihat bahwa memang si kecemasan, takutan, kepanikan ini tuh benar-benar pengaruh ke imunitas. Ya, selain makanan bergizi, istirahat yang cukup, jemur, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada yang pimpinan di sini harus memiliki protokol standar kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Secara rutin tetap beribadah di rumah atau secara daring. Saya sepakat dengan Romo tadi. Jadi dengan tidak berarti bahwa kita tidak gereja bangunan gereja gitu ya. Saya rasa sih iman kita lebih berkembang, kita semakin rindu gitu ya. Kebayang saya sih mau kalau gereja dibuka ya memang akan jadinya membludak sih mau. Soalnya udah kangen banget pengen ke gereja, pengen terima komuni gitu ya. Jadi rasanya itu harus dijaga ya. Next. Nah, ini dia
Kalau misalnya teman-teman punya rekan, punya saudara, punya teman, teman kerja, mungkin tadi ya, boleh dicoba deteksi dini kecemasan atau depresinya, dan membutuhkan teman, gitu ya, secara psikologis, kita di HIMSI Jakarta dan IPK itu adalah Ikatan Psikologi Klinis Jakarta, itu sudah membuka layanan telekonseling gratis, jadi bisa dihubungi saja. Next. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Kakak Sina kembali. Wah, terima kasih Bu Yeni. Kalau bisa kita tepuk tangan di sini, kita tepuk tangan semuanya ya, karena materi yang diberikan Bu Yeni ini sangat luar biasa buat kita. Kebetulan saya kalau boleh sharing sedikit, kami mengenal Bu Yeni ini dari seorang HRD di kantor saya, di rumah sakit saya bekerja. Dan orang tersebut mengatakan bahwa Bu Yeni ini adalah dosen yang kalau menjelaskan itu paling enak dan paling nyaman gitu. Dan ternyata benar, kita hari ini bisa mendengar langsung materi dari beliau, dan memang mantap banget ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan untuk Bu Yeni. Silakan, jika ada yang bertanya boleh silakan di chat dulu, nanti akan kami persilakan. Ya, silakan untuk pertanyaan pertama. Ini dari Ko Bambang kali ya. Ko Bambang ada nanya ke Romo nih. Boleh, silakan. Ya, Romo Adi, saya mau nanya aja nih. Kan kalau di perkantoran sekarang pun sedang dipikirkan kalau setelah COVID berakhir dan sebagainya, itu ternyata work from home akan buat sebagian perusahaan dianggap menjadi hal yang bisa diteruskan walaupun tanpa adanya COVID ini. Nah, pertanyaan yang menggelitik saya, untuk gereja, apakah setelah semua ini tidak ada, apakah misa virtual itu juga akan ada jam tersendiri, Rom? Itu aja dari saya, Romo. Ya, Bang. Pak Dwi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau mau langsung dijawab aja oleh Romo? Saya boleh bertanya satu lagi ke Bu Yeni? Boleh, silakan kok. Ya, Bu Yeni, saya ingin nanya, karena kan banyak juga yang memang melakukan kerja dari rumah, tapi memang kondisi di rumah itu akan berbeda-beda. Kalau yang single, jomblo, di kos-kosan mungkin agak mudah gitu ya. Tapi untuk keluarga baru yang punya anak baru lahir, atau kemudian dua-duanya bekerja di rumah, kemudian multitasking itu kan banyak sekali. Nah, mungkin ada tips-tips ya untuk yang bekerja dari rumah itu apa aja nih tipsnya gitu. Thank you. Thank you. Oke, silakan. Kalau begitu, terima kasih Koko untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Romo Adi terlebih dahulu, Romo. Makasih, Bang BBY. Kalau kita mengatakan bahwa situasi ini membawa pembaruan dalam gereja, saya kira juga terbuka kemungkinan bahwa misa live streaming ataupun doa-doa, rosario, novena, dan segala macam itu tetap bisa dilanjutkan. Bahkan kalau nanti pandemi sudah berakhir. Justru situasi ini membuat gereja, ada perubahan dari umat yang datang ke gereja menjadi gereja yang datang ke umat. Dan itu perlu disyukuri juga bahwa sekarang banyak paroki yang awalnya di KAJ ini di bawah 50% komsosnya yang aktif dan mampu untuk live streaming. Awalnya, 2 bulan lalu. Tapi bulan lalu, sudah hampir 50 paroki yang komsosnya oke dan ready untuk live streaming. Artinya kan ada
ada perubahan yang membawa ke arah positif. Dengan catatan, Paus kita, Paus Fransiskus itu sudah wanti-wanti, khususnya terkait perayaan Ekaristi ya. Kalau yang lain-lain, doa, novena itu oke, tapi terkait perayaan Ekaristi, Paus mengatakan bahwa tetap Ekaristi yang ideal itu Ekaristi yang kita hadiri dan kita sambut komuninya. Tapi itu menurut saya tidak menegasi pentingnya live streaming. Begitu ya, Bang Bibi. Thank you pertanyaannya. Makasih Romo. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Mari kita lanjutkan dengan jawaban dari Bu Yeni ya, Bu. Silakan Oke. Ibu. Pertanyaan dari Ko Bambang nih ya. Gimana sih tips and trick WFH dari rumah nih buat yang single, buat yang udah berkeluarga, keluarga baru? Ada satu materi yang saya share juga, mungkin nanti bisa di-share buat teman-teman, itu dia lebih detail. Jadi penelitian selama pandemi khusus untuk WFH. Jadi ternyata hasil penelitian itu, kalau ditanya sama karyawan, mending kerja di kantor atau WFH, hampir semuanya pilihnya kerja di kantor. Karena apa? Bisa lebih fokus, tidak terganggu, dan rasanya nggak secapek ketika WFH gitu ya. Kemudian, kalau waktu kerja selama WFH itu pasti lebih kecil dibanding kita kerja kantoran. Apa sih yang harus dilakukan? Pertama, terima apa adanya. Terima apa adanya, ya. Kita manusia punya keterbatasan. Artinya gini, saya pun sudah berkeluarga, saya bekerja di rumah, suami saya juga bekerja di rumah. Ini saya sharing keluarga saya, jadi kalau saya pribadi, kita buat kesepakatan berdua. Kalau saya, contohnya, saya kerja itu dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 12. Saya full concern di kerjaan saya tanpa diganggu suami atau anak. Kerjaan saya selesai. Dibanding saya harus kerja office hour dari jam 8 sampai jam 4, tapi sambil ngerjain kerjaan rumah atau sambil ngurusin anak. Itu lebih, fokusnya lebih terpecah-pecah dan ya itu rumah nggak beres, kerjaan nggak selesai. Jadi pertama, terima bahwa produktivitas kita itu nggak akan seproduktif kita kerja di kantor. Terima itu apa adanya. Yang kedua adalah memang waktu kerja kita akan menjadi berkurang. Tapi buat kesepakatan dengan pasangan atau dengan anggota keluarga, kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi kesepakatan adalah fokus untuk bekerja, jadi tidak diganggu. Sehingga kerjaan betul-betul selesai. Dan tolong ketika fokus kerja, tidak ada sosmed. No WA, no FB, no Instagram gitu ya. Jadi benar-benar itu khusus untuk pekerjaan. Selebihnya ketika fokus dengan keluarga, ya fokuslah dengan keluarga. Tidak membahas dengan pekerjaan. Jadi nggak ada tuh istilahnya pegang-pegang HP lagi tuh nggak ada. Kemudian, gimana biar fokus kerja gitu ya? Kan nggak mungkin, tidak semua rumah itu punya ruang pribadi atau meja kubikel misalnya seperti kita di kantoran. Yang paling gampang adalah bikin rutinitas itu seolah-olah seperti kita bekerja kantoran. Jadi kalau saya masuk kerja jam 8, ya udah jam 8 tuh saya udah di meja gitu ya. Kalau perlu, pakai baju kerja. Kalau ada seragam, pakai seragamnya. Jadi kita benar-benar menciptakan situasi, gue lagi kerja loh sekarang gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya kerja di rumah dasteran terus gitu ya, pakai piyama, nggak. Jadi benar-benar fokus. Nggak apa-apa, atasnya kemeja, bawahnya celana kulot, celana rumah ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kelihatan atasnya gue siap kerja, gue ready to work gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sharing. Ya, thank you Bu Yani. Jadi ada tren baru ya, atasan baju kerja, bawah celana piyama. Oke, Dr. Gigi Alvina. Saya izin ya, nanti minta kontaknya Bu psikolog, Bu Yani. Iya, oke, nanti akan kami berikan. Thank you. Oke, terima kasih kok. Terima kasih Bu Yani untuk jawabannya. Selanjutnya ada
Kak Dina yang mau bertanya. Silakan Kak Dina, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Mbak Yeni. Halo. Ya, aku mau nanya sama Mbak Yeni nih. Gimana ya caranya untuk mengatasi nih seorang temen? Kalau misalnya kita mengatasi diri sendiri ya kita tahulah kemampuannya. Tapi bagaimana kalau mengatasi temen yang kalau sekarang tuh lagi belum menerima keadaannya gitu loh. Baik mungkin ada yang dirumahkan, atau mungkin suasana kerjanya gitu loh. Segala macam udah kita lakukan, misalkan tanya, atau enggak terkadang cuman ya ke delivery McD aja lah, cuma beli es krim kan buat refreshing otak kan. Tapi tetap nggak membantu dia gitu secara psikologi. Nah itu gimana ya kalau untuk orang lain? Ya. Oke, silakan Bu Yeni, mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Kalau untuk orang lain ya, pertama, ini standar psikolog sih. Terima dulu dia apa adanya. Artinya gini, kita kan nggak tahu ya, dia maunya tuh apa sebenarnya. Yang dia cemas tuh apa sih, yang dia takut tuh apa sih, yang dia butuhkan tuh apa sih. Nah, ini yang saya suka bilang juga nih, saya suka share juga. Suka ada pepatah bilangnya gini, perlakukan orang seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau menurut saya salah. Perlakukan orang itu sebagaimana dia ingin diperlakukan. Bagaimana saya memperlakukan diri saya, itu belum tentu cocok buat dia. Belum tentu dia mau diperlakukan kayak saya memperlakukan diri saya sendiri. Kita makan bakso, saya suka makan bakso, saya suka kuahnya banyak, sambalnya banyak, sausnya banyak gitu ya. Teman saya sukanya baksonya bening. Ya nggak bisa saya maksa dia gitu loh, mau ngikut kayak saya. Jadi biasanya langkah pertama adalah terima dia apa adanya. Kalau di bahasa awam suka bilangnya curhat, curcol. Udah aja biarin dia curcol. Mau dia marah, mau dia nangis, mau dia teriak-teriak, terima dulu. Dia keluarin semuanya. Ketika ada sesuatu yang nggak beres, artinya dia nggak move on, ada sesuatu yang masih mengganjal di dia. Jadi langkah pertama adalah minta dia untuk keluarin semuanya. Kalau di psikologi itu bilangnya katarsis gitu ya. Luapin aja semuanya. Minta dia cerita, kayak dia nangis, kayak dia teriak-teriak, kayak dia mau marah-marah, kayak terserah. Sampai dia merasa plong, capek gitu ya. Ya udah gitu, gue maunya itu aja gitu. Sampai situ dulu. Artinya kenapa? Kadang ketika kita lagi mumet punya masalah, seolah-olah tuh kita tahu masalah kita tuh apa gitu. Padahal enggak. Kita sibuk dengan kemumetan masalah itu sendiri. Sehingga kadang dengan kita menceritakan, dengan kita mengeluarkan semua unek-unek, semua sakit hati, semua marah gitu ya, semua kesedihan itu tuh merefleksikan kembali. Sebenarnya apa sih yang paling utama yang saya butuhkan, yang bermasalah di saya itu apa? Nah, ketika itu sudah diketahui, gampang, tinggal dikasih aja. Dia butuh A, kita kasih A. Bahkan tanpa kita perlu kasih, dia sendiri udah tahu, iya ya sebenarnya gue cuma butuh itu doang ya. Saya pernah ngadepin klien, seorang ibu-ibu, dia cuma datang nangis 2,5 jam, itu aja. Nggak ada konsul, nggak ada cerita apa-apa, cuma nangis aja 2,5 jam. Terus saya tanya, Bu, Ibu ada yang mau diceritain nggak? Enggak. Makasih Bu Yeni, saya udah lega, makasih, masalah saya udah selesai. Jadi yang selama ini dia butuhkan hanya tempat untuk menangis. Karena ternyata keluarganya tuh nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Daripada saya capek-capek, ya silakan cerita Bu, di keluarganya gimana, gini. Biarkan saja. Dia bercerita dulu, dia keluarkan semuanya, dia luapkan dulu semuanya. Jadi, kalau di psikologi memang yang ditekankan pertama adalah listening. Jadi dengarkan dulu aja. Biarkan dia keluar, sudah dia keluar, nanti dia paham sendiri. Oke, kalau misalnya dia memang butuh bantuan, kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya dari dia sendiri, dia belum buka hatinya, belum buka pikirannya, mau kita kasih apapun, tetap akan mental. Karena apa yang kita kasih itu belum tentu masuk buat dia. Belum tentu pas buat dia. Dia lapar, kita kasih bakso, kita kasih mie ayam, kita kasih batagor.
ternyata dia maunya nasi ayam bakar. Ditanya puas nggak? Nggak puas. Dia kenyang, tapi puas nggak? Enggak. Masih ada yang kurang rasanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yeni untuk jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya ya? Ini kalau nggak salah Kak Puri. Kak Puri, silakan Kak Puri. Iya, selamat malam. Saya ingin bertanya untuk Kak Yeni. Kak Yeni, memang benar ya tadi yang disampaikan oleh Dina. Mungkin kan kita kan mengalami fase-fase seperti yang tadi Kak Yeni berikan kan, siapakah aku di era COVID-19 ini kan, ada yang fase-fase ketakutan, belajar, dan bertumbuh ya. Tapi itu bisa kita lihat nggak, itu kira-kira berapa lama ya? Maksudnya, selain kita bisa mengukur diri kita sendiri, kita kan juga melihat sekeliling kita. Mungkin ada teman-teman kita juga yang mungkin fase-fasenya itu masih dalam tahap-tahap yang takut, atau mungkin udah lebih dari kita juga gitu. Nah, berarti kita kan juga harus paham juga situasi lingkungan. Terus itu kira-kira yang untuk di new normal sekarang, itu kewajaran kita untuk harus bersikap itu seperti apa ya? Apakah bisa sama seperti yang dulu gitu loh? Maksudnya kita bisa ketawa-ketawa, bisa berkumpul-berkumpul gitu, atau bagaimana gitu yang pasnya, yang wajarnya gitu. Terus setelah fase bertumbuh ini kira-kira itu yang wajar itu berapa lama ya yang harus dijalanin gitu loh. Nah, setelah itu apa ada fase lainnya itu gitu. Itu satu. Terus kalau untuk Romo Adi, saya mau bertanya Romo Adi, untuk yang petugas liturgi itu kan harus tes COVID ya, COVID-19. Nah, untuk tes COVID-19-nya itu apakah sama yang diminta oleh prosedur yang pemerintah kasih itu, atau gereja juga menyediakan untuk tes COVID itu, atau yang berupa rapid test biasa gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Puri. Ya. Silakan mungkin dari Bu Yeni terlebih dahulu ya Bu. Oke. Kalau ditanya berapa lama masing-masing masa itu ya, tidak ada takarannya. Jadi masing-masing pribadi berbeda-beda tahapannya. Kalau ditanya penyesuaian diri ya secara umum terhadap situasi baru itu biasanya 6 bulan. Nah, sementara kita baru 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kita baru menyesuaikan terhadap pandemi COVID. Mulai tanggal 5 kemarin, kita mulai lagi nih penyesuaian diri yang baru terhadap new normal. Kaget lagi dong, penyesuaian lagi dong. Iya, nggak apa-apa. Keluar rumah nih, transportasi umum nih, gitu kan. Ketemu orang lagi nih, kerja lagi nih. Takut, cemas, khawatir, iya, nggak apa-apa, terima aja. Nah, ini kenapa disebut transisi, kita kan belajar. Dari yang tadi full, benar-benar di rumah, belajar untuk kembali hidup bermasyarakat. Gak apa-apa, terima aja, jalanin aja. Kayak ada rasa takut, ada rasa cemas, ya gak apa-apa. Kembali lagi ke fase takut, gak apa-apa. Itu hal yang normal. Nah, berapa lama butuh waktu untuk dari saya takut, masuk ke belajar, masuk ke bertumbuh, tidak ada takarannya. Tergantung dari ketahanan masing-masing orang. Jadi, ada yang orang yang gampang move on, mau belajar, mau ngikutin, mau terima. Atau ada yang tadi kebalikannya, gak mau ntar ini gue akan ketularan gini, aduh gue di rumah aja deh gini. Nah, jadi itu pilihan masing-masing orang. Kita mau membantu ya boleh share informasi, share pengalaman. Tapi mengenai dia move on atau tidak, dia tumbuh atau tidak, nah itu keputusan masing-masing orang. Jadi sama kayak kami di psikologi, kalau mau kliennya sembuh, itu harus kesadaran dari kliennya sendiri bahwa dia bermasalah dan dia ingin sembuh. Tapi kalau dari kliennya sendiri tidak ada kesadaran bahwa dia punya masalah dan saya ingin keluar dari masalah ini,
ya monggo, mau kita kasih treatment atau intervensi seperti apapun ya nggak akan bisa. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yeni untuk jawabannya. Untuk jawaban selanjutnya oleh Romo Adi ya Romo. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kita mengacu pada beberapa aturan. Yang pertama surat edaran dari Menteri Agama sebagai acuan pertama. Kemudian yang kedua surat dari kepala daerah masing-masing. Kan kita ada DKI Jakarta, ada Tangerang. Tangerang pun dibagi dua, Tangerang Kota dengan Tangerang Selatan. Kemudian juga ada Bekasi. Tiap kepala daerah punya ketentuan yang agak berbeda-beda, tapi sekurang-kurangnya dari surat edaran Menteri Agama itu ada beberapa memang larangan untuk umat, bahkan misalnya kita bicara misa manten ya kan, mungkin teman-teman ada yang udah nggak sabar ikut misa manten atau jadi manten ya, terserah lah ya. Itu disyaratkan bahkan umat yang ikut hadir misa manten itu harus sehat dan negatif COVID. Meskipun di pasal itu tidak dikatakan negatif dalam arti hasil rapid test atau swab. Itu pasti nggak mudah. Kalau petugas liturgi kita bisa mengerti, tapi kalau umat yang hadir, terus siapa yang ngecek? Pak Satpam. Atau romonya sebelum misa, halo, mana surat bebas COVID? Ya, dalam arti tentu ada aturan, tapi juga ada yang penting kesadaran yang perlu dibangun untuk setiap umat yang hadir. Kalau petugas liturgi, pasti dianjurkan petugasnya sedikit mungkin. Kalau prodiakon ya, atau prodiakones dengan usia tertentu, dengan kesehatan, kemudian lektor, lektris, lalu mungkin core juga agak kurang karena dianjurkan tidak banyak nyanyian, karena kalau kita bernyanyi, dropletnya itu bisa 3 meter ya kan. Apalagi yang bermulut besar itu bisa sampai paroki sebelah. Nah, ini banyak ketentuan. Misalnya satu hal yang agak sulit buat kita adalah di surat edaran Menteri Agama dikatakan, pasal 5 poin ke F, melarang anak-anak dan lanjut usia, terutama yang punya penyakit bawaan dan tidak sehat untuk ikut ibadah. Teman-teman tahu, kami itu terima surat minggu ini, mungkin ada 5 orang dari oma-opa yang berkeluh kesah dan protes pada Bapak Uskup. Bapak Uskup, sekarang kami tidak boleh beribadah ya. Bisa dibayangkan kan susahnya. Tapi nanti dalam pedoman umum peribadatan, kami hanya mengatakan bahwa bagi anak-anak dan umat lansia dihimbau untuk mengikuti ibadat di rumah secara live streaming. Kami paling sebatas itu saja, karena hak asasi manusia yang paling dasar juga hak untuk berdoa dan beribadah. Tentu kami membayangkan, mengandaikan bahwa umat yang hadir, tahulah kalau ada pasangan muda mau bawa anaknya masih balita yang mesti hati-hati ya kan. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa, nggak dosa. Dan segala macam. Nah itu misalnya. Untuk petugas liturgi mungkin agak ketat, juga termasuk romonya. Begitu. Terima kasih, Puri. Baik, terima kasih Romo Adi. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau beri tanggapan? Tadi Dona kayaknya mau tanya ya? Kak Dona. Iya. Thank you. Aku mau tanya ke Bu Yeni. Menyambung pertanyaannya Kak Dina tadi. Kita yang masih muda dan berusaha untuk menyikapi pandemi ini dengan baik kan, berusaha untuk kayak yang tadi Bu Yeni bilang, menginputkan hal-hal positif ke dalam diri kita. Cuman mungkin ada orang-orang terdekat kita di sekitar kita yang kayak macam, kalau aku nangkapnya bukannya mereka cemas, tapi malah keseruan. Jadi kayak memandang berita-berita COVID nih kayak
nonton film. Jadi kayak makin ada berita, makin seru, makin pengen diceritain, makin pengen didiskusiin, makin pengen di-sharingin, sedangkan aku nggak pengen denger gitu, karena itu mempengaruhi aku secara psikologis, kayak udah bagus-bagus ya, pikir positif. Terus kemasukan itu jadi kayak ngedrop lagi, pikir positif, ngedrop lagi gitu. Gimana kalau berusaha ditanggepin, merekanya jadi makin seru, akunya makin nggak sanggup. Kalau dicuekin, ngomong mulu gitu. Ada nggak tips and trick gimana caranya supaya please keep it by yourself, atau ini tuh situasi yang kita hadapi itu tuh bahaya loh, bukannya nonton film seru gitu. Kenapa kok menyikapinya kayak nonton film seru gitu. Thank you, Bu Yeni. Oke, Bu Yeni, silakan. Oke, Langsung terima dijawab kasih. ya, Bu ya. Buat Kak Dona nih. Kak Dona orangnya baik atau jahat? Pikir sih aku baik. Moga-moga ya. Kalau baik berarti nggak live group ya? Nggak live group, berusaha bertahan. Oke, cara yang paling ekstrim, yang paling aman, dan paling ampuh adalah live group memang. Karena dari situ nggak dapat info lagi, nggak masuk lagi gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita akhirnya live group, semua grup kan. Tadinya saya juga begitu. Awalnya, ketika awal pandemi ini ya, kan banyak banget cerita hoax gitu ya. Semuanya di-share-nya yang mati lah, video-video yang tiba-tiba pingsan di jalan lah, yang mayat ada di mana-mana. Itu kan semuanya hal-hal yang negatif gitu ya. Saya sampai bilang ke suami saya, apa saya live group aja ya dari grup keluarga ini ya? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, dianggap nggak bukan keluarga atau gimana gitu ya. Awalnya gitu, awalnya baik juga kan. Tolong jangan nge-share hal-hal yang negatif, share-nya hal-hal yang positif gitu. Banyak orang yang bisa temu nenek-nenek. Akhirnya capek sendiri kan, nggak ada yang mau dengar. Ya sudah, didiamkan saja. Cukup delete. Kalau cara yang paling ekstrim adalah yaitu live group. Tapi kalau misalnya yang agak setengah baik setengah jahat adalah dikonfrontasi. Jadi contohnya gini, kita terbiasa diam, tapi kalau sekali ngomong tuh langsung jebret gitu ya, langsung tet. Nah, gitu. Jadi ngomong aja singkat, padat, jelas. Kalau saya suka konfronnya begini, jadi maunya Anda tuh seperti apa? Jadi kalau dikonfront, biasanya kalau konfront namanya juga konfrontasi ya, agak jahat sedikit bawahnya. Senang lihat orang mati, bangga gitu ya, bangga angka COVID tambah naik, mau saingan sama Amerika, kenapa? Sedih gara juara 1 gitu ya. Ya udah saya balikin, sekarang kalau lo yang kena terus lo gimana? Gue jauhin ya, gue asingin ya, gak gue temenan lagi lo gitu ya. Sepele sih hal yang sesederhana itu, cuma mungkin kadang-kadang ada beberapa orang yang butuh seperti itu kan gitu. Jadi orang-orang yang ada beberapa yang mereka sulit untuk berempati. Nah, empati ini sulit. Jangankan empati, simpati. Nah, sebelum empati itu simpati. Sebelum simpati itu peka. Dia peka dulu nggak? Kalau dia nggak peka, ya percuma. Mau kita kasih apa juga, orang dia nggak kesinggung gitu, nggak kesentil gitu ya. Jadi langkah pertama adalah bikin dia peka dulu gitu ya. Yang ngena buat dia tuh apa sih? Nah, karena Kak Dona udah kenal orangnya seperti apa gitu ya. Yang mengena buat dia tuh seperti apa? Diomongin baik-baik, dikonfront, atau didiemin banget. Nah, jadi tiap orang mungkin perlakuannya akan beda. Jadi cari satu tindakan atau perilaku yang itu agak nyentil buat dia dan kena buat dia. Jadi masuk dulu ke sana. Kalau udah masuk, nah baru kita kasih tahu, share informasi yang positif. Kenapa sih gak baik nyebar yang negatif itu? Kenapa harus yang positif gitu ya? Kamu mau hidup kamu selalu negatif, selalu jelek, selalu buruk, ngomongin orang dan lain sebagainya. Kamu dapat apa sih dari itu gitu ya? Kamu bahagia gitu. Jadi yang pertama sih biasanya saya cari kliknya dulu, kenanya dia seperti apa. Ketika dia udah diem, dia mau dengerin, baru kita masukin infonya. Biasanya saya kayak gitu. Oke, luar biasa Bu Yeni jawabannya. Saya juga jadi belajar banyak ya untuk ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tadi dari host kita, Kak Ancila. Silakan Kak Ancila. Ya.
Halo, ya saya Cila dari Monica. Mungkin mau nanya ke Kak Yeni. Di era pandemi ini kan kita biasa jadi lebih banyak waktu untuk sendiri ya, yang sebenarnya itu bisa dipakai untuk self-reflection gitu. Tapi sometimes untuk orang-orang yang sudah sangat terbiasa dengan keributan dan keramaian, pokoknya kita kan kayak dikit-dikit, pasti YouTube, dikit-dikit musik, kita dikit-dikit ngobrol sama orang gitu, yang menyebabkan kita jadi ketika dihadapkan pada sendirian gitu, pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kita lebih anxious gitu. Nah mungkin apakah ada tips and trick untuk gimana supaya kita tetap bisa self-reflection, karena kita tetap butuh menyendiri, tapi tanpa harus panik. Kemudian yang kedua, terkait dengan, kayak tadi banyak teman-teman yang cerita soal curhatan teman dan segala macam, kalau dari sisi psikolog sendiri, bagaimana batasan yang harus kita jalankan bahwa, wah ini teman kita kayaknya jangan sampai kita ngerasa bahwa kita sebagai as a hero yang berusaha menyelamatkan, tapi sebenarnya di situ udah masuk ranah profesional gitu, seharusnya gitu, di saat itu. Gitu. Terus mungkin tadi terkait sama rapid test sih untuk Romo Adi, atau mungkin yang teman-teman di sini, saya mungkin mempromosikan puskesmas dan rumah sakit. Jadi di puskesmas bisa gratis, di rumah sakit juga sudah ada rapid test. Jadi kalau sebelum memasuki masa new normal ini mungkin ada baiknya untuk bisa rapid test dulu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ancila. Sekaligus promosi ya, luar biasa. Oke, silakan Bu Yeni, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, pertanyaannya keren nih. Jadi yang suka beredar itu adalah introvert sama extrovert ya. Nah, buat yang introvert, gue mah gak masalah, justru gue senang WFH gitu ya, gak ada yang gangguin gue, hidup gue gitu ya. Gimana yang extrovert? Oh my god, gue pusing, bosen gitu ya, gak usah keluar rumah, gak bisa hangout, gak usah ngumpul. Yang dilakukan apa sih? Cari kegiatan yang rame. Hobinya tadi misalnya apa ya? Contoh, salah satu teman saya, dia ekstrovertnya pol. Jadi, kalau ketemu orang itu, nggak mungkin bisa berhenti ngomong diam. Itu hal yang mustahil gitu ya. Jadi, dia kalau ketemu orang, ngobrol tuh bisa sampai 1-2 jam. Sehingga dia memang dikasih pekerjaan, di mana yang seharian itu, dia memang ngomong sama orang aja kerjaannya. Apa yang dia lakukan di rumah? Dia nge-band. Dia main drum. Jadi, itu tuh, apa ya, kalau kita bilangnya ngedrum itu kan hingar-bingar gitu ya. Jadi kesannya tuh yang rame. Apa dia nyanyi, dia sengaja WFH ini, dia beli peralatan karaoke. Dia cari mic yang itu super duper, apa ya dibilangnya, ikonik banget lah. Merah ngejreng, nggak warna-warni gitu ya. Jadi dia tetap, kalau cewek, dia dandan all out setiap hari. Jadi benar-benar kayak berasa nggak WFH. Jadi tetap aja hidupnya tuh sehari-hari kayak gue kerja kantor biasa, nggak ada yang berubah gitu ya. Nggak bisa ketemu teman-teman. Hey, sekarang ada virtual room gitu ya. Ayo masuk Zoom, masuk Hangout Meet gitu ya. Jadi dia akan bikin dia akan cari segala sesuatu yang rame. Gitu. Jadi dia akan cari aktivitas yang itu bisa rame-rame, dilakuin, tetap riang aja gitu. Atau gini, dia bikin konten. Ajak teman-teman yang lain, yuk bikin konten yuk. Instagram, YouTube atau apa gitu ya. Entah nyanyi bareng, entah ngasih apalah tips and trick apa, masak kek, berkebun kek, kegiatan-kegiatan di rumah gitu ya. Jadi memang untuk yang orang-orang extrovert ini dia butuh sesuatu yang dia dikeluarkan, ingin terlihat, intinya sebenarnya itu ya. Kesannya agak sedikit cari perhatian, yang penting dia ingin tampil, kalau lebih bagus lagi ada yang memperhatikan, ada yang lihat, dan ada yang apresiasi dia. Gitu. Jadi carilah sesuatu, tentunya hal yang positif ya. Yang paling gampang tadi adalah berkaitan dengan hobi. Berkaitan dengan hobi. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Batasan kalau kita dengar curhatan teman bahwa kita mengetahui temannya butuh profesional. Oke, hero ya. Nah, tadi kita menampung aja curhatan sebatas itu. Tapi kalau misalnya dia udah ketemu gejala, misalnya tadi gitu ya, gejala fisik,
atau gejala psikologis, dia mulai kerjaannya nggak beres, nggak bisa tidur, hidupnya nggak nyaman, udah mungkin sekitar 2 mingguan, gitu ya. Nah, itu udah boleh tanda-tanda untuk di-refer ke psikolog. Artinya yang paling gampang adalah itu sudah mengganggu kesejahteraan hidup dia aja. Jadi rutinitas hidup dia itu sudah terganggu, entah kelamaan tidur atau kekurangan tidur, kebanyakan makan atau kekurangan makan. Jadi hal yang biasanya sih dia ekstrim, jadi kayak berubah 180 derajat, tiba-tiba yang sering ngobrol, pengen hangout, tiba-tiba kok diem, ngurung diri aja, aduh males gitu ya. Nah itu tanda-tandanya berarti udah butuh ke psikolog. Terima kasih Kak Yani. Oke, pertanyaan selanjutnya kayaknya Miss Dina tadi mau bertanya ya. Silakan Kak Dina. Halo Kak Dina. Ada yang lihat Kak Dina? Ya, oke. Ya. Oke, mau nanya karena tadi Romo Adi ngomong sesuatu. Sebenarnya sih waktu kemarin pas dapat info kalau ada misalkan anak kecil sama lansia nggak ikut misa, itu kayak seneng gitu kan. Oh, sudah ada nih rule-nya nih, tidak gitu. Tapi ketika tadi Romo Adi bilang menghimbau, waduh, kayaknya kerja keras lagi nih kan. Karena ini berkaitan dengan ini Romo, tata tertib kan, maksudnya petugas tatip kan, karena kan kita bisa tahu kan kalau orang Indonesia itu kebanyakan adalah keras kepala, ya kan, apalagi kayak sekarang ini nih, kayak kita nih komsos, saya termasuk komsos, masih ada nih umat yang tiba-tiba masuk titik katanya rindu sekali aja kan gitu kan, oh ya sudahlah kan gitu kan. Nah maksud saya Romo Adi bisa tidak kalau misalkan bener-bener gitu rules-nya tuh bener-bener pakem gitu loh, maksudnya kalau menghimbau kan berarti kan bisa nanti 50% atau mungkin 60% mereka masih bisa untuk masuk gitu. Seperti itu sih sebenarnya sih mau tanya soal bahasa sih sebenarnya terkadang gitu loh. Kadang tuh saya bingung gitu sama bahasanya Kak Aje, menghimbau tapi nanti ada masuk apalagi ibu-ibu yang punya anak nih yang sekolah minggu kan pada keras kepala lagi kan. Nah itu seperti itu Romo. Nah, bagaimana kan karena kita juga petugas kan juga stres gitu kan. Ntar berantem ya, ada di dalam gereja berantem. Ya kan seperti itu sih. Iya. Tumben Dina nggak sambil makan. Ada sih, cuma malu. Iya. Tanyanya seru. Bahkan nggak cuma soal itu, saya bayangkan nanti teman-teman di lapangan, di paroki, ketika ketemu umat yang nggak bawa masker, ngotot masuk. Iya kalau paroki nyiapin. Kalau enggak, wah itu bisa otot-ototan kan. Ya, umat kan macam-macam ya, motivasi dan bentuk serta karakternya kan. Dan banyak hal lain lagi yang bisa kita bayangkan nanti untuk teman-teman di lapangan. Begini, yang tadi saya katakan itu adalah pedoman umum di level keuskupan. Kami mengharapkan bahwa di tiap paroki, pedoman itu diturunkan jadi panduan teknis. Jadi, teman-teman di lapangan bisa aja ngomong ke Romo Paroki, kasih aja usulan bahwa, udah Romo di paroki kita, karena mungkin paroki sekitar kita itu banyak yang PSBL, RW-nya banyak zona merah, kita bikin aja larangan yang lebih tegas. Bahwa untuk anak-anak, dimention aja usia berapa, dan lansia usia berapa, dilarang beribadah. Nggak apa-apa, itu termasuk keleluasaan paroki membuat panduan teknis, menurunkan dari pedoman umum ke juklaknya. Dan saya kira itu terbuka ya. Hanya memang pasti seru nanti kalau sudah mulai dibuka, pasti banyak kisah-kisah ya. Sekarang aja udah seru Romo. Besok hari tunggal tadi sore itu di parkiran di depan gerbang tuh ada beberapa umat datang untuk misa karena ada sempat hoax beredar kan, gereja katedral siap dibuka, tapi kan dibukanya kapan belum tahu juga. Umat yang datang kira kecewa dan pulang kan, marah-marah, yang dimarahin kan satpam ya. Itu misalnya. Terima kasih Dina. Silakan dilanjutkan makannya.
Oke, ada yang mau bertanya lagi? Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Sejauh ini luar biasa ya, seru banget. Dari sisi psikologisnya, dari sisi gerejanya juga kita udah banyak mendengar dari Romo dan juga dari Bu Yeni. Gimana? Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Mungkin Kak Dina lagi? Silakan, nggak apa-apa. Kak Dina kalau mau tanya lagi boleh kok. Banyak sih, sama Iya, Romo. silakan, nggak apa-apa. Boleh. Karena Kita masalah masih sabar nontonin kok, boleh. Iya sih, nggak sebenarnya ada nggak sih Romo, maksudnya kan tadi tuh kayak anak-anak, lansia kan nggak boleh, ya kan kalau di luar kan, kalau saya lihat tuh Romonya kan rajin ya, mohon maaf ya, rajin keliling-keliling ya kan. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih di sini gitu loh, untuk keliling bagiin kayak di rumah sakit itu loh Romo, karena kan mereka kan pasti membuat alasan mereka datang karena mereka rindu untuk terima tubuh dan darah Kristus gitu. Nah, apakah di dalam pedoman itu nggak bisa disebutkan gitu, mesti ditulis gitu loh? Gono. Mengirim komuni maksudnya. Iya, maksudnya yang buat umat kayak lansia yang nggak bisa Oh, nerima iya. anak-anak, maksudnya keliling gitu loh, kayak di luar negeri gitu, mau kayak di Itali. Ya, di Itali satu paroki paling cuma 100 kakak. Di Rawamangun satu paroki bisa 2.100 kakak. Namanya gempor. Ini artinya begini, pelayanan komuni itu sudah bisa dilakukan nanti kalau gereja dibuka. Dan biasanya kan bapak-bapak prodiakon kan yang memberikan pelayanan kepada para lansia yang sakit ataupun mereka yang berhalangan hadir. Tetap dimungkinkan, tapi ya setelah nanti semua dibuka bareng. Begitu. Romo, kalau boleh saya nanya juga nih Romo, terkait Ya, protokol ini nih. Jadi kan kemungkinan nanti ada protokol kesehatan ya di gereja. Nah, gimana nih Romo, kalau yang saya lihat sekarang kan di tempat publik, kalau orang yang tidak sesuai dengan syarat, misalnya suhunya di atas 37 derajat, kemudian dia ada kecenderungan sepertinya ke arah sana, kalau di tempat publik lainnya kan dia tidak boleh masuk. Nah, kalau gereja ini bagaimana Romo? Karena kan pasti agak beda ya Romo ya, kalau antara tempat kesehatan, tempat publik umumnya, dengan gereja begitu. Iya, terima kasih dok. Ya prinsipnya gereja juga tempat publik untuk pelayanan keagamaan. Karena itu kan pemerintah juga menetapkan standar yang sama untuk tempat publik dan standar itu ketat dan disiplin. Di KMK Kemenkes bahkan disebutkan di rumah ibadat itu perlu disediakan satu ruangan khusus kalau misalnya tiba-tiba dalam peribadatan ada yang tiba-tiba sakit, flu, dan segala macam. Ya itu umumnya tiap paroki sudah punya klinik atau ya klinik sederhana lah di parokinya. Ya itu tadi memang tantangannya itu nanti yang paling challenging adalah orang-orang di lingkungan, di wilayah, dan di gereja. Itu yang paling challenging. Bagaimana untuk menghadapi umat yang udah tahu sakit, tapi nggak merasa sakit, punya kerinduan mau terima komuni, suhu badannya tinggi, udah gitu di dalam gereja dia pakai masker sih, tapi bersin-bersin terus ya kan. Itu sekitarnya bisa bubar itu langsung. itu sangat challenging, sangat menantang di situ teman-teman di lapangan. Kami sih mengharapkan seperti yang Bapak Yusuf selalu katakan, kita harus hati-hati dan disiplin. Juga termasuk mengajak umat untuk disiplin. Meskipun pasti menantang. Gitu dok. Oke Romo, semoga lancar-lancar ya Mo ya, rencana dan protokolnya. Oke, teman-teman ada lagi? Mungkin yang terakhir ini. Bagaimana Kak Lucy? Oke, kalau udah gak ada mungkin bisa beralih ke Lucy. Ya, bukan diskus, kita ngobrolnya mantul banget. Ini ilmu baru juga buat teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih untuk
Romo Adi sama Kak Yeni sudah mengisi sesi ini, dan terima kasih untuk teman-teman juga sudah discuss bareng sama kita, melemparkan pertanyaan ke Kak Yeni sama Romo juga. Nah, intinya yang tadi saya dengar itu intinya kita harus tetap positif, tetap harus jaga disiplin, sama tetap harus positif. Kalau dua hal itu kita nggak ada, itu bisa mental kita kena, fisik kita juga kena. Nggak disiplinnya, nggak pakai masker, misalkan kayak gitu ya. Terus kita harus tetap positifnya harus tetap tadi kata kayak ini bilang tiap pagi itu harus ke depan kaca terus ngomong saya cantik jadi GR gitu ya. Oke, abis ini ngapain lagi nih Kak? Saya lupa. Tunggu, saya buka rundown dulu. Oke, segitu aja ngobrol santai kita. Nanti next-nya lagi akan ada kelanjutannya. Tetap pantengin aja Instagramnya KKM KKAJ. Tadi di awal kita sudah dibuka dengan perkenalan dan juga doa bersama, doa yang dipimpin oleh Handoko. Nah, untuk close-nya kita mohon kesediaannya Romo untuk doa penutupnya Romo, sekalian berkat untuk kita semua seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir. Kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa dan mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, melalui Putramu, Engkau menyatakan diri sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau, memiliki Tuhan dan Bapa yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi dan menyayangi kami. Dan keyakinan iman itu pula yang menjadi pegangan dalam hidup dan hati kami saat ini. Engkau tahu ya Bapa yang kami alami sebagai anak-anak-Mu bersama dengan seluruh masyarakat dan warga dunia yang mengalami kesusahan. Engkau tahu ya Tuhan apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu juga ya Tuhan apa yang akan kami jalani. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu. Ketika jalan kami terasa berat, ketika jalan kami terasa gelap, karena Engkaulah Allah yang sungguh peduli dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk peneguhan yang boleh kami dengarkan dalam perjumpaan ini, melalui sesi ini, melalui sharing kami satu sama lain. Ini kami akan melanjutkan kegiatan kami akan beristirahat malam. Semoga besok kami dapat bangun dengan segar, dengan optimisme yang baru, dengan harapan yang semakin bersinar, dengan keyakinan bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang kami cintai, bagi keluarga kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah rahmat kesehatan, perlindungan, dan juga kasih-Mu. Bapa yang makasih, turunkanlah berkat-Mu yang berlimpah ke atas kami semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman semua. Sebelum live kita nyalain video dulu. Oh ya. Oh iya, betul. Foto dulu semuanya. Sesi foto. Foto bareng dulu. Oke. Nyalain dulu videonya semua. Oke, touch up dulu Poni benerin Poni. Sanggul ya, sanggul. Sanggul benerin sanggul. Keluarga. Oke. Ini di tempatku ada dua layar, jadi nanti ini yang pertama, layar pertama dulu ya. Oke. Senyum, 1, 2, 3. Oke, bentar. Sip. Sekarang layar yang kedua lagi. Senyum lagi, mana giginya? 1, 2, 3.
Oke. Gak kerasa ya? Gak ada flash-flashnya. Lagi. Bumerang nggak bisa bumerang. Senyum aja terus, ntar kapan gue screenshot. Bumerang nggak bisa, Kak. Ini bumerang nggak bisa. TikTok kan apa kita bikin ya? TikTok aja. Wow, Oke, sudah difoto. Terima kasih. Aduh. Teman-teman, terima kasih yang mau kontak Kak Yeni, nanti bisa japri ke Kak Vina. Kak Vina ya, terus yang mau materinya juga kita udah share tadi, jangan lupa di copy dulu di Google Drive-nya. Dan ada di Google Drive ini juga ada di sesi yang tadi di slide-nya kan ada untuk sesi konseling gitu, jadi siapa tahu dibutuhkan ya. Yes. Kayaknya abis ini rame nih Kak yang hubungin Kak Yeni. Terima kasih Kak Yeni. Makasih Romo Adi, makasih Terima Kak kasih Yeni. Romo Adi, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo, Kak Adi, Saya mau pulang semuanya. dulu, dadah. Ya, Hamida. Sehat-sehat. Kamsahamnida. Sehat, terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Coba yang masih stay. Ya, boleh live, boleh live. Host, keluarin host. Aku mau Keluarin host. Gue kick dulu. Siapa aja yang gue kick? Vin, ada siapa tuh, Vin? Siapa? Tadi- Siapa? Aduh, Kak Febri. Tadi aku Kak Yeni masih ada nggak ya? Kak Yeni kayaknya udah nggak ada. Gara-gara ada ya? kalian ya. Nih, Kak gue Yeni baik banget. nih. Gue Zoom 2 ini loh. Wih, artis sama Terima beda. kasih ya Kak Lani, Kak Angel, Terima kasih semuanya. yang baru gabung Kak Resti dan Lampat, siapa yang lampat? Frank. Siapa lagi nih? Tuh situ. Pacar itu tuh Febri. Puri. Terima kasih Kak Paul lah itu ya? Cindy. Wah, hostnya lagi ngusir-ngusirin orang nih kayaknya nih. Iya, itu gue mau. Hostnya musirin Gua orang, mau- hati-hati. Kalau mana ya? Tadi kata Kak Yeni, kita harus bangun tidur ke depan kaca Ngaca, ngomong saya langsung cantik, saya ngaca. cantik. Bener ya? Terus pas lihat WA ada mantan chat. Langsung ambil. Auto gagal move on, Kak. Gagal move on. Gagal positif. Ayolah, ini masih di recording loh. Nanti jangan lupa Oh di iya, YouTube. astagfirullah. YouTube. Bentar.